Pada bab 5 ini kita akan membahas mengenai pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Dalam istilah umum, motivasi adalah kemauan untuk melakukan sesuatu. Nah, tanpa kemauan untuk berprestasi, seseorang akan sulit didorong untuk menjadi berprestasi. Motivasi diartikan juga sebagai sebuah kondisi yang menggerakkan perilaku dan mengarahkan aktivitas terhadap pencapaian tujuan. Motivasi ini juga menjadi dua bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri atlet yang menyebabkannya berpartisipasi dalam suatu aktivitas. Nah, ketika atlet merasakan kesenangan dan kepuasan atas keterlibatannya dalam aktivitas olahraga, maka atlet tersebut memotivasi secara intrinsik. Adapun motivasi ekstrinsik yang diartikan sebagai dorongan yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan yang mendorong individu berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga. Nah, sifatnya sementara dan tidak stabil. Ada beberapa ciri atlet yang memiliki motivasi intrinsik. Yang pertama, atlet itu berorientasi pada kepuasan dalam dirinya. Yang kedua, biasanya atlet itu rajin, tekun, kerja keras, teratur, disiplin dalam menjalani latihan. Yang ketiga, tidak suka bergantung kepada orang lain. Yang keempat, memiliki karakteristik kepribadian yang positif. Secara intrinsiknya, yang pertama, atlet itu kurang sportif atau kurang jujur. Yang kedua, sering tidak menghargai orang lain. Yang ketiga, atlet itu cenderung berbuat hal-hal yang merugikan. Yang keempat, atlet itu akan kurang bersemangat. Ada 3 perspektif teori yang umumnya dijadikan dasar untuk mengembangkan motivasi berprestasi. Yang pertama, kebutuhan berprestasi ini adalah sebuah teori didasari oleh proses interaktif antara faktor individu dengan faktor sosial seperti prediktor perilaku. Yang kedua, atribusi. Teori ini menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan perilaku dipandang dari aspek situasi dan predisposisi, penyebab internal dan eksternal, dan faktor-faktor tetap atau tidak tetap. Yang ketiga, tujuan berprestasi. Ini didasarkan pada asumsi adanya perbedaan perspektif tujuan setiap individu atau cara-cara yang berbeda ketika individu menilai kompetensinya dan keberhasilannya. Strategi dan pengukuran motivasi. Nah, di sini ada beberapa strategi yang biasanya digunakan untuk meningkatkan motivasi atlet, yaitu ada secara verbal, perilaku, pemberian insentif, gambar-gambar imagener mental, motivasi karena takut, dan penetapan tujuan. Mengukur motivasi adalah sebuah konstruk psikologis yang dibangun oleh 4 dimensi konstruk, yaitu pemilihan tugas, usaha, persistensi, dan prestasi. Nah, aplikasi konsep motivasi olahraga pada guru, pelatih, dan pembina olahraga, memformat program dan strategi implementasinya, pembelajaran atau pelatihan yang bervariasi, menarik, dan tidak monoton. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya perasaan yang tidak senang, kemudian malas, jenuh, bosan, dan setiap atlet ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan tersebut mendorong untuk mencapai tujuan. Jadi untuk para guru, pelatih, maupun pembina olahraga itu perlu mendesain tujuan latihan secara hierarkis. Nah, sekian dari materi yang dibahas, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.